Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yang sudah dibongkar sama beliau sebelumnya, dan juga kata beliau itu sudah pernah diperbaiki, yaitu ini adalah handphone Poco X3 teman-teman. Dengan kondisi handphone saat saya terima itu apa adanya gitu, jadi backdoornya tidak ada dan kondisinya itu mati total teman-teman. Kita coba untuk pengecekan dulu menggunakan alat USB dokter atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampernya. Oke, saya koneksikan menggunakan kabel USB dokternya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pergerakan ampere teman-teman. Jadi handphone sama sekali tidak ada pergerakan untuk notifikasi charger ataupun nyala logo ya teman-teman. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba untuk cek menggunakan tombol power. Apabila jika kita masih ragu untuk menekan tombol powernya dulu, apakah handphone bisa menyala atau tidak. Setelah saya coba untuk tekan tombol power dan saya koneksikan menggunakan charger, sama sekali tidak ada respon ya teman-teman. Kita langsung saja untuk proses pembongkaran. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian penutup mesinnya. Setelah kita buka penutup mesin, kita buka dulu untuk soket fleksibel baterai, fleksibel sidik jari atau finger pin, dan kita lepas untuk fleksibel LCD sama fleksibel mainboard. Saya ada kecurigaan saat saya membuka di bagian fleksibel mainboard itu ada bagian soket yang ada di mesin, yaitu soket mainboard itu ada bekas tenol atau bekas dari solderan teman-teman. Perhatikan, di situ ada tenol yang tebal dan tinggi. Itu adalah bagian vibrat pada jalur chargernya teman-teman. Setelah saya coba untuk cek, di situ ada tenol yang sangat tebal dan sangat tinggi. Mungkin sebelumnya sudah pernah diperbaiki dengan artian mungkin tidak bisa dicas, jadi mungkin ada bagian yang sudah pernah dijemper lalu dilepas kembali teman-teman. Kita coba untuk memastikan kondisi jalur chargernya dulu. Oke, kita gunakan alat multi untuk mengetahui volt pada arus jalur chargernya. Perhatikan, untuk di bagian jalur charger, yaitu jalur papan cas menuju ke fleksibel mainboard dan juga menuju ke soket baterai, ini terhubung ya teman-teman. Jadi jelas untuk di bagian jalur chargernya tidak ada masalah. Tapi kenapa handphone ini tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan dan juga tidak bisa dicas? Oke. Setelah kita cek satu persatu, untuk dari awal kita cek menggunakan USB dokter, sama sekali tidak ada pergerakan ampere dan handphone tidak bisa dinyalakan dan juga tidak bisa dicas. Selanjutnya kita lepas dulu untuk di bagian mesin untuk kita koreksi satu persatu di bagian terutama, yaitu adalah bagian baterai. Kita cek dulu dengan kondisi baterai ini. Kita cek untuk voltasenya ada di angka di bawah 4 volt teman-teman. Seharusnya itu kalau baterai baru, karena beliau ini bilang itu habis penggantian baterai juga, tapi kenapa untuk voltasenya tidak sampai 4 volt ya teman-teman. Jadi kita coba untuk tembak baterai atau kita pakai alat tembak baterai untuk pengisian baterai. Selanjutnya kita koreksi di bagian ini yang sudah pernah diperbaiki sebelumnya, yaitu di bagian vibrat pada jalur chargernya atau jalur positif pada charger. Kita rapikan untuk membersihkan di bagian tenolnya. Di situ saya mendapati ada bagian yang mungkin saja saat mengasih tenol saat proses pengerjaan menggunakan solder itu tidak hati-hati dan bisa menyebabkan jalur positif pada jalur chargernya itu mengenai ground teman-teman. Setelah saya rapikan dan saya bersihkan, kita cek lagi untuk di bagian soket konektor mainboardnya. Jika sudah bersih, kita cek kembali untuk di bagian baterainya yang sudah kita
tes menggunakan pemancingan atau memberikan pengisian pada baterai menggunakan alat tembak baterai atau pengisian cepat. Kita coba untuk cek kembali menggunakan kabel USB Doctor. Setelah kita pancing baterainya, ada pergerakan ampere dan sudah keluar logo Poco. Untuk di bagian pergerakan ampernya ada di angka 1, lebih ya teman-teman, dan persentase baterainya ada di angka 4%. Oke, kita tunggu sebentar hingga baterainya bisa mengisi atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan pergerakan pada ampernya. Voltnya sudah naik di angka 9 volt dan ampernya juga naik di angka 2 ampere. Setelah 1 menit kemudian ada pergerakan mAh, yaitu persentase pada baterai itu naik ya teman-teman, ada di angka 20% lebih atau di angka 20 sampai 30 mAh. Jadi untuk persentase baterainya naiknya sangat cepat dengan posisi untuk di bagian pengisian baterainya 1,9 ampere, dan setelah 2 menit kemudian yang ada tertera di bagian notifikasi alat USB Doctornya itu 2T atau 02T, itu adalah time ya teman-teman, time atau waktu. Jadi 2 menit kemudian sudah nambah di angka 6%. Kita coba untuk menyalakan handphonenya setelah untuk pengisian baterainya bisa nambah dengan normal. Apakah handphone ini setelah kita nyalakan bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman? Karena awal saya terima kondisinya mati total, tidak bisa dicas sama sekali. Oke, cukup masih lumayan lama untuk loadingnya. Apakah handphone ini bisa menyala sampai menu atau hanya di stop logo saja? Oke, alhamdulillah sudah keluar loading MIUI. Ini berarti bertanda untuk infonya sudah loading ke menu ya teman-teman. Untuk pergerakan ampernya juga masih stabil. Kita tunggu sebentar apakah bisa menyala sampai menu atau hanya stop di MIUI saja. Oke, masih cukup lumayan lama, kita tunggu sebentar. Alhamdulillah sudah keluar menu, ada passwordnya. Kita nanti akan coba untuk pengecekan lebih dalam setelah handphone sudah bisa menyala teman-teman. Oke, kita tes untuk kondisi handphone ini setelah menyala dan juga sambil kita koneksikan menggunakan charger ya teman-teman. Untuk infonya alhamdulillah masih bisa menyala sampai menu. Kita coba koreksi lagi lebih detail untuk mengetahui atau memaksimalkan pengerjaan. Untuk persentase baterai dengan kondisi menyala ada di angka 8%. Jadi dengan kondisi handphone menyala untuk persentase baterai juga bisa naik dengan normal ya teman-teman, atau bisa nambah dengan normal. Kita cabut dan kita koneksikan lagi untuk mengetahui yaitu pengisian daya cepat support atau tidak. Alhamdulillah ada notifikasi isi daya cepat. Jadi masih support fast charging ya teman-teman. Kita tunggu sebentar untuk memaksimalkan pengerjaan apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak teman-teman, yaitu dengan kondisi handphone menyala. Setelah beberapa menit, yaitu tertulis ada notifikasi di bagian USB Doctor. Setelah 10 menit kemudian kita cek kembali, ada di angka 10% ya teman-teman, dengan notifikasi isi daya cepat. Oke, setelah posisi baterai ini sudah nambah dengan normal, kita coba cek kembali, yaitu untuk memaksimalkan koneksi dari chargernya. Kita cabut dan kita pasang kembali untuk koneksi chargernya, masih terhubung isi daya cepat teman-teman. Jadi alhamdulillah handphone sudah bisa menyala dengan normal dan juga pengisian dayanya juga normal, dan serta untuk di bagian pengisian daya cepat masih support ya teman-teman. Kita matikan dulu untuk proses perakitan. Jadi untuk di tahap ini jangan senang dulu karena kita belum merakitnya. Untuk memaksimalkan pengerjaan kita harus pengecekan lebih detail lagi
dan lebih dalam lagi. Setelah kita coba untuk merakitnya, nanti kita coba tes kembali teman-teman. Oke, kita pasang kembali untuk ke posisi semula, yaitu pemasangan spare part seperti kamera depan, kamera belakang, dan perakitan total. Setelah kita pasang skrup untuk pemasangan spare partnya, kita coba untuk pengecekan ulang. Kita cek dengan kondisi posisi mati. Ini sengaja saya cek kembali untuk koneksi chargernya bisa nambah dengan normal. Dan sekarang kita coba untuk menyalakan handphonenya kembali teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu untuk memaksimalkan pengerjaan dan juga memastikan kondisi handphone ini sudah kembali normal atau masih ada problem lain. Karena saat kita awal terima itu kondisinya mati total ya teman-teman. Oke, setelah handphone menyala, kita coba buka kunci dan untuk di bagian sinyal juga sudah keluar. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu untuk infonya. Oke, setelah keluar aplikasi, kita coba untuk pengecekan ulang, yaitu pengecekan di bagian fungsi kamera belakang dan juga fungsi dari kamera depan. Oke, untuk di bagian fungsi kamera belakang ini masih bisa digunakan dengan normal. Untuk di bagian kamera depan juga masih bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi untuk kedua kamera masih bisa berfungsi dengan normal, serta sinyalnya juga sudah keluar 4G. Kita cek kembali untuk fungsi dari pengisian daya baterai atau fungsi dari chargernya. Kita cabut dan kita koneksikan kembali. Ada di angka 18% dan terkoneksi isi daya cepat. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dari proses pengerjaan yang disebabkan oleh handphone mati total itu adalah bagian jalur feedback atau jalur positif pada chargernya itu bermasalah, yang disebabkan oleh pengerjaan awal. Mungkin saja T0-nya terkena ground yang menyebabkan handphone short konslet yang menyebabkan handphone mati teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.